Islam itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nanti ada ujung-ujungnya berbuat ihsan gitu. Ada ujungnya ihsan terakhir itu. Oke, arti iman Ya, Islam, ya nggak? arti Islam itu adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, betul nggak? Itu nggak intinya? Oke, tauhid itu artinya itu nggak? Ketundukan dan kepatuhan kepada satu-satunya otoritas yaitu Allah, betul nggak? Oh, terus? Oke. Sedangkan kata Muhammad itu hanya di mulut saja. Karena apa? Karena walaupun mencuri, walaupun berzina tetap masuk surga. Lalu di mana ketundukan kepada Allah? Di mana Nah, ketaatan itu poinnya kepada sudah Allah? selesai. Sekarang saya tanya, gini, sebentar. Ya, silakan. Apakah disebut ketundukan, kepatuhan kepada Allah di detik yang sama dia berzina, dia mencuri? Tidak. Tidak. Sedangkan kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga walau mencuri, walau berzina. Oke. Artinya Muhammad tidak peduli dengan ketundukan dan kepatuhan. Muhammad Oke, gini. hanya peduli soal lisan manqola, hanya lisan. Oke. Makanya saya bilang Bang Azam, mengikuti Muhammad, Islamnya versi Muhammad itu Islam versi mulut. Oke, siap untuk dijawab? Silakan. Kita tentu menyadari bahwa manusia ini tidak akan pernah lepas dari kekeliruan dan kesalahan, lupa dan lain sebagainya. Tentu sebuah perzinahan itu sesuatu hal yang sangat diupayakan untuk dihindari oleh setiap manusia. Tetapi biasanya karena situasi dan kondisi tertentu, entah terjebak asmara di dunia maya dan lain sebagainya, Itu manusia akan tetap. penjelasanmu aja. Aduh, Anda takut sekali. Kenapa takut, Dis? Manusia Azam. itu, aduh, Coba baca dulu hadisnya. takut. Hadisnya baca. Kenapa takut? Kenapa Enggak, takut coba baca gitu? hadisnya dulu. Hadisnya baca. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa Barang mengucapkan siapa kalimat yang la ilaha. mengatakan, betul nggak? Iya, mengucapkan. Titik beratnya apa? Titik beratnya apa? Mengucapkan kan? Iya, sudah Mengucapkan selesai apa itu. melakukan? Mengucapkan. Mengucapkan, bukan melakukan Enggak. poinnya kan? Kenapa Anda takut dengan penjelasan? Netizen lah yang menilai. Sebenarnya tendensi saya sama bilang, netizen sih. Makanya sahabat itu merasa heran. Walaupun berzina ya Rasulullah, walaupun mencuri. Masa iya. mentokohkan orang Walaupun seperti di berzina, sini? walaupun mencuri. Tidak bisa akademik Makanya dia, saya tidak bilang, bisa akademik. Makanya Bang Azam, makanya saya bilang begini. Di dalam Kristen, inilah bedanya ajaran Kristen dengan ajaran Muhammad, ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Di dalam ajaran Kristen itu adalah praktek, ya, pengejawantahannya. Nah, di dalam agama kalian yang penting di mulutnya. Oke, kalau begitu jawab, di mana letak keadilan Tuhan ketika ada seseorang yang beriman kepada Yesus, namun entah karena situasi dan kondisi tertentu, misalnya dia terjebak asmara di dunia maya, lantas dia melakukan zina, Bertobat. dia dimasukkan ke dalam neraka Bertobat. selama-lamanya. Dia bertaubat. Oke, apakah Islam tidak memiliki Bertobat. konsep itu? Nggak Bertaubat. ada, mana ada di hadis itu bertobat. Ah, ada di dalam surat Tahrim. Nggak ada. Kalau Muhammad ngomong gini, dengar. Seandainya Muhammad ngomong gini, ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, jawaban Muhammad nggak ada pertobatan. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tapi kalau dia taubat, maka dia masuk surga. Tapi jawaban Muhammad bukan begitu. Jawaban Muhammad, walaupun berzina, walaupun mencuri, asal ngucapin kalimat itu masuk Itulah surga. framing. Itu sebenarnya sih framing saja ya, karena Bukan kita framing. mengambil. Ayat itu hadisnya demikian, tanpa saya tambah-tambahi, tanpa saya Ya betul, tanpa Anda tambah-tambahi, tetapi Anda tidak mengambil sumber lain sebagai pelengkap dan seterusnya. Bagaimana Masalahnya jika ini info terbaru. gini. Tadi kan saya sudah bilang baru saja, artinya Bagaimana info gini? ini beda dengan yang lain, makanya dibilang Kalau baru saya saja. menggunakan metodologi yang sama, Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengaku sebagai utusan dan Allah satu-satunya sembahan. Memang Yesus- Kenapa memang Kristen Yesus menduakan utusan? Allah? Ayo, coba. Siapa bilang Yesus Kenapa bukan ada utusan? konsep Tritunggal? Coba, Siapa saya bilang menggunakan Yesus metodologi bukan yang sama. Siapa bilang Mengapa Yesus ada bukan konsep utusan? Tritunggal? Ayo jawab, mengapa ada Tidak, konsep sebentar. Tritunggal? Siapa yang bilang Yesus oke. bukan utusan? Saya bilang. Adalah, tapi jawab. Nah, mengapa ada konsep ada Tritunggal? saja Anda itu. Jawab. Mengapa ada konsep Tritunggal? Ketika Emang kenapa? merujuk kepada satu ayat ini,
merujuk kepada Yohanes 17 Emang nomor Tritunggal 3. itu apa? Emang Tritunggal itu apa? Tritunggal itu ya 3 dalam 1, 1 dalam 3, ya kan begitu. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad sama Allah satu nggak? Enggak, jawab dulu. Saya menggunakan metodologi yang saya sama. langsung bingung. Takut kamu, Dis. Enggak, ada Saya saya menggunakan nggak metodologimu, Dis. Dari Yohanes 17 nomor 3, mengapa bisa ada kesimpulan Tritunggal? Coba. Apa Tritunggal itu apa? Enggak, iya jelaskan saja. Saya tidak tahu lah, katakan begitu. Coba. Ya, makanya. Oke, silakan. Dengar, Silakan. dengarkan. Silakan. Jadi di dalam kekristenan, ya, kalau Anda buka Bible itu dengan jelas, Bible itu berbicara bagaimana Bapa di sorga itu hendak. Nah, ini kan penjelasan Anda kan? Itu kan penjelasan Anda. Anda bertanya, saya mau jelaskan. Itulah praktek yang Anda lakukan Gimana? kepada saya. Katanya mau dijelasin. Begitu. Dijelasin tapi langsung Begitu. gelagapan. Gimana? Itu nggak gelagapan. Makanya saya minta, Dis, coba diskusi yang elegan, Dis. Begitu. Jangan Saya sudah begini-begini. Masa menjelaskan orang itu Kristen berkali-kali, Masalahnya begini. mempertokohkan Anda yang seperti ini Masalahnya, kan nggak Azam, elok, Dis. Yang menjadi masalah begini loh. Kita ini terus-menerus debat masalah konsep. Tahu nggak? Tauhid versus Tritunggal, debat konsep. Oke. Jadi Sedangkan apa? begini, yang kalian bangga-banggakan dari tauhid itu sebenarnya tidak lebih daripada sebuah ucapan. Karena kata Muhammad, walaupun mencuri, walaupun berzina tetap masuk surga. Jadi tauhid Oke, yang kita kata- survei. dengar dulu, dengar. Oke. Kata Oke, Muhammad, siap. apa sih tauhid? Tauhid itu kan la ilaha illallah, betul nggak? Hmm. Nah, walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, tetap masuk surga. Yang penting Anda ucapkan kalimat itu, betul nggak? Oke, itu kan penjelasannya sudah saya jabarkan tadi ya. Iya, Oke, artinya lanjut aja. tauhid itu tidak lebih daripada cuap-cuap. Berarti Anda tidak butuh konsep, Loh, makanya tetapi saya pengejawantahan bilang, atau implementasi di tengah-tengah masyarakat. Oke, siap. Dengar, poin Kristen itu bukan soal bagaimana Bapak, bagaimana Putra. Enggak, bukan itu poinnya. Apakah kalau kamu mengerti, jika kamu tahu Bapak hubungannya dengan firman-firman, bukan itu. Oke, saya paham. Inti dari kekristenan bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan. Bukan soal Artinya- kalau Anda begini maka begini. Begini, Kalau Dis. Iya, jumlah saya Tuhan sudah satu, dengarkan maka itu. masuk surga, bukan itu. Ya, begini. Pakai ajaran kalian. Artinya di artinya ajaran esensinya, kalian, Dis. yang penting jumlah Tuhan satu, bukan 1/4. Gini, Kalau jumlah esensinya, Tuhan satu masuk surga, walaupun mencuri, Esensinya, walaupun berzina, Dis. masuk surga. Dis, Ajaran esensinya, agama Islam. ya kan Makanya, gini, Dis, substansinya ajaran agama Islam dari setelah saya apa? pelajari itu soal jumlah Tuhan. Kalau Iya. jumlah Tuhannya satu, bukan 1/4, masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Itulah Oke, ajaran gini. agama Islam. Begini, pada substansinya Anda menginginkan implementasi dari keyakinan tersebut. Apa dampaknya di tengah-tengah masyarakat? Itu kan substansinya. Begitu. Islinya, maksud saya begini Azam. Ajaran Bagaimana agama Islam lagi? itu bukan soal prakteknya, bukan soal implementasinya, aplikasinya, tapi soal cuap-cuapnya. Oke, kita lihat. Sekarang saya Kita tanya, survei. apa aplikasi Oke. daripada la ilaha illallah? Aplikasinya apa? Oke, kita survei aja, Dis. Kita survei, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja. Kita survei di Indonesia saja. Oh, lari ke Daerah orang. yang mayoritas Kita bukan Islam bicara cenderung orang, lebih kita beradab, bicara lebih ajaran. baik prakteknya, Ajaran. tidak ada mabok-mabokan, tidak ada Kita perzinahan bicara ketimbang wilayah yang mayoritas ajaran, Kristen. bukan Ayo, bicara pucat kamu, orang. meledak kamu. Ajam, Coba jawab. apakah Islam itu ditentukan dari orang Islam yang nongkrong-nongkrong? Tetapi umat Islam yang menjaga aturan-aturan agamanya Iya. cenderung lebih Apakah aman, yang- lebih apakah tentram, ajaran menghindari Islam itu bersumber mabok-mabokan dan daripada zina orang- Dengar. ketimbang wilayah-wilayah Apakah yang Islam itu didominasi berbicara oleh orang Kristen. tentang Coba. orang-orang atau Islam itu berbicara tentang yang ada dalam Al-Quran dan Iya, hadis? orang-orang yang mengimplementasikan ajaran Islam Oke, nih kita lihat sekarang saya di tanya, Makassar misalnya. Apa aplikasi Dibandingkan daripada mohon maaf nih di daerah Papua misalnya. Ayo, Aduh, lari kemana-mana. ayo kita. Ini kan implementasi Anda ajaran bahas Tuhan yang Anda orang. inginkan. Kenapa Anda Kita berpikir- melihat implementasi kenapa Anda ajaran berpikir Tuhan, Dis. logika Ayo falsi kita seperti lihat. ini? Mana yang lebih baik? Ayo, mana yang Oke, lebih sekarang beradab? saya tanya, apa aplikasi daripada la ilaha illallah?
Aplikasi dari la ilaha illallah menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Salah, Wasariku kata wasariku. Muhammad Anda implementasi la ilaha illallah, Tidak dengarkan, ada pakai dalil nih. aplikasinya, karena kata Muhammad sekalipun berzina, sekalipun mencuri masuk surga. Lantas bagaimana dengan ayat yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani Beda jauh fajlidu? dengan apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Pucat Yesus? kamu, menderita kamu di sana. Jika kamu mengasihi aku, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada kamu. Mengapa daerah-daerah yang mayoritas Kristen disitulah letak Itu kejahatan-kejahatan orangnya paling gimana, banyak? Mak? Ngomongin orang. Pucat kamu. Saja, Di masa Indonesia Anda aja ngomongin bukti orang konkretnya itu di Indonesia. Ayo. Masa Ini di Anda Indonesia tentukan aja. Kristen dari orang. Ini Anda nekat Tidak, yang nyata. mereka lantas apa ketika kita tidak tentukan dari orang? Lantas Itu apa peran artinya agamanya di situ? Di mana mereka peran agamanya? tidak melakukan apa yang diperintahkan. Makanya Di mana barang peran siapa agamanya? Di mana peran mengasihi aku, agamanya? barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan meninggal segala sesuatu yang Edis. kuperintahkan kepadanya. Itu bukti mengasihi Yesus, melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, bukti syahadat itu apa? Nggak ada, hanya omong di mulut. Karena berzina mencuri tetap masuk surga. Tidak, itu sebuah framing. Bukti Ini hadisnya, syahadat mau saya putarkan. itu Mau saya putarkan. Nih. apa tidak ada. Ya, begitu Dis ya. Jadi ini survei Enggak, teman-teman. biar kita putar-putarkan terus biar makin Enggak, banyak kita orang survei sadar. aja Nih. bukti konkret. Ayo. Udah basi. Udah basi. Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad masuk surga. Iya dong, semua umat Muhammad masuk surga. Udah, itu sudah jelas itu, Wa Dis. in zana, wa in saraf. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Saya makan dulu ya. Wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Makanya saya bilang tidak ada aplikasi. Tidak ada aplikasi daripada syahadat. Survei Karena membuktikan walaupun di mencuri negara tetap Kesatuan masuk Republik surga. Indonesia, wilayah yang mayoritas Kristen, tingkat kriminalnya lebih tinggi. Itu saudara. Nah, survei itu. Nah, itu survei, tidak bisa Anda pungkiri itu ya. Oke lah Jam ya. Teman-teman Mungkin kita sekarang bisa rehat cek dulu Google ya. Kita Ya, rehat oke, dulu saya Jam. istirahat dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan naikkan Jangan teman yang lain, kepanasan udah ya. selesai. Jangan kepanasan loh. Allah adalah Rob. Muhammad adalah Rob. Sekarang saya tanya Bang Saiful pakai bahasa Indonesia. Man Rob buka. Allahu Rabbi. Muhammad kemana? Muhammad kan ada wama Muhammadun illa rasul. Waduh. Tadi katanya Muhammad Rob. Sekarang Boleh saya Rob jawab cuman sebentar? Allah doang yang Rob. Saya nggak diberi kesempatan untuk jawab ya Bang Edis ya. Bukan, pelan-pelan sebelum dijawab Enggak, gini saya ya. mau jawab sebentar aja Bang Edis. Gini, biar kita nggak salah paham. Biar kita nggak salah paham. Bang Edis, boleh saya jawab sebentar? Muhammad, apakah Muhammad Robmu? Saya mau jawab boleh nggak? Tapi beri waktu saya. Ya, maksudnya apakah Muhammad itu Robmu? Kan sudah tadi saya jawab itu berulang-ulang sudah. Ya, oke. Apakah Allah Robmu? Sudah saya jawab juga berulang-ulang. Oke. Berarti Saya siapakah mau Robmu? menjelaskan Bang Edis. Kalau Bang Edis fair, saya mau menjelaskan. Oke, berarti siapakah Robmu? Saya mau menjelaskan dulu tentang kalimat Rob. Sebelum dijelaskan, berarti siapa Robmu? Kan sudah berapa kali saya jawab itu, nggak perlu ditanyakan lagi. Masalahnya ketika ditanya kesimpulan, Robmu tinggal satu. Enggak, begini Bang Edis. Boleh Ini saya yang berat ini jelaskan? teman-teman. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, saya mau menjelaskan, dan diberi kesempatan ini. Bukan menjelaskan. Sebelum menjelaskan, saya mau tanya dulu. Sebelum dijelasin. Sudah saya jawab semua pertanyaan Bang Edis, sudah saya Iya, jawab. tapi giliran pertanyaan kesimpulan, kenapa mendadak Nah, Robnya tinggal satu? Karena kesimpulan itu tidak bisa disimpulkan sebelum kita sepakat. Oke, sekarang saya tanya pelan-pelan ya. Belum, saya mau menjelaskan dulu. Oke, coba jelasin. Nah, begitu Bang Edis.
Dalam bahasa Arab itu ada kalimat muradib, ada mustarak. Paham nggak Bang Edis? Giliran saya muradib jelasin, dengan giliran mustarak. Anda jelasin, sayanya disuruh ngomong gimana? Sekarang begini Bang Edis, dalam bahasa Arab tuh ada kalimat muradib dan mustarak. Ada satu kalimat banyak makna, ada satu kalimat tapi banyak makna. Ada juga yang maknanya banyak cuma satu kalimat. Contoh, misal jalasa itu artinya duduk, tapi bisa juga qa'ada juga bisa duduk. Nah sekarang zahaba hilang itu bisa banyak juga makna. Jadi bahasa Arab tuh banyak Bang Edis maknanya. Jadi tergantung kalimat yang dipakaikan. Seperti Rabb itu bisa tarbiyah, pembimbing, bisa juga. Nah, Bang Edis nggak mendengarkan ketika Enggak, saya dengerin, saya minum kok, saya denger. Oh, nggak, artinya begitu, biar nggak terlalu jelimet. Artinya dalam pengertian kami umat muslim, Rasulullah itu jelas di Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Sementara Rabb itu bisa bermakna murabbi, pembimbing. Kalau Muhammad jelas Rasul Bang Edis. Sudah? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rasul ila akhir. Sudah belum? Gitu Bang Edis, sudah. Oke, jadi di tengah-tengah umat muslim Muhammad sebagai Rob nggak? Dalam pemahaman mereka Muhammad sebagai Rabb, kalau pembimbing iya. Allah sebagai Rob juga nggak? Rabb sebagai Tuhan. Jadi dua-duanya sebagai Rob nggak? Dua-duanya sebagai Rabb dengan makna yang berbeda. Oke, artinya Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob, betul? Iya, dengan makna Berarti yang ada berbeda. berapa Rob di situ? Di situ ada dua Rabb namun berbeda makna. Ada dua. Berbeda makna. Oke, akui bahwa umat muslim memiliki dua Rob, silakan. Rabb Allah sebagai Nah, Tuhan, muter Rabb dah, Muhammad muter sebagai dah. pembimbing. Muter helikopter. Bukan muter Bang Edis. Belajar Bang, bahasa Arab itu tidak pembimbing, seperti itu. pembimbing, Tuhan itu bahasa Indonesia, betul nggak? Betul. Bahasa Arabnya Rob, betul. Betul. Berarti berapakah yang jadi Rob di tengah-tengah umat muslim? Yang jadi Rob berapa? Kan sudah berapa kali saya jawab. Ada berapa? Nggak bisa memframing saya Bang Edis. Nah. Sudah berapa kali saya jawab. Nggak bisa. Oke, coba. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Robnya umat muslim ada dua, betul? Sudah saya jawab dari tadi kan? Oke, ada dua. Oke, sekarang buat pengakuan. Wahai umat muslim, kita punya dua Rob. Silakan. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nabi Muhammad pembimbingku. Muhammad Rob juga nggak? Robimu juga nggak? Pembimbing. Ya, itu kan pembimbing bahasa Indonesia. Bahasa apa? Apakah Anda ngomong lagi dalam bahasa Indonesia apa gimana? Muhammad Ya, bahasa itu Indonesia Robmu, pembimbing. betul? Bahasa Indonesia pembimbing. Nggak usah bahasa Indonesia. Muhammad Ya, orang Robmu, betul? tarbiyah. Lah, Wah, tarbiyah. inilah mereka. Tarbiyatan. Berat. Pembimbing. Sekarang malaikat di dalam kubur bertanya pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Oke, berarti pertanyaannya siapa pembimbingmu atau siapa Robmu? Tidak ada pertanyaan di situ pembimbing, tapi siapa Rasul engkau yang ditanyakan? Nggak ada. Rabbuka. Pertanyaan pertama, man Rabbuka, Man betul? Rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kemudian waman nabiyuka. Bukan. Jadi Rob itu artinya Waman apa? nabiyuka. Waman Arti Rob itu nabiyuka apa sebenarnya? Rob di situ untuk Allah Tuhan. Kalau Nabi ya waman nabiyuka, nggak ada pertanyaannya pembimbing engkau, nggak ada. Emang malaikat ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Siapa Tuhanmu gitu? Iya merabuka tadi betul. Ya kalau man Rabbuka itu apa berarti artinya? Ya Rob artinya. Iya, Rob. Berarti Muhammad Robmu nggak? Di situ pertanyaannya. Nah, waman sekarang nabiyuka. bukan Rob kan? Makanya saya bilang Pertanyaannya teman-teman waman Muhammad nabiyuka ini nanti, kadang Des. Rob, kadang bukan. Ada saklarnya. pertanyaannya Kadang-kadang waman Rob. Kadang-kadang bukan Rob. Gimana? Untuk Muhammad pertanyaannya waman nabiyuka, di situ tidak ada waman rabbuka. Sebelum ke pertanyaan man nabiyuka, pertanyaan pertama adalah man
rabbuka? Betul. Kemudian Siapakah yang disuruh menjadi menjawab. Rabbmu? Oke, kita Yang disuruh kembangkan. menjawab, Bang, jawabannya Allahu kita kembangkan. Rabbi. Kita kembangkan ya, Jawabannya kita Allahu kembangkan. Rabbi, kami disuruh. Baik, kita kembangkan nih, kita kembangkan. Bang, Oke. kalau ada orang, ada seorang manusia, taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini taat, tahluk, Oke. tunduk, menyerahkan kepatuhannya secara mutlak kepada Udin. Sudah dicatat? Sudah. Ada seseorang namanya Fulan, dia taat, tahluk, tunduk, mengikuti apapun kata si Udin. Berarti siapakah yang dijadikan dia sebagai robnya? Berat. Saya ulangi lagi. Bukan ulangi. berat, jawabannya sudah ada pada Edis. Ya kenapa tidak dijawab? Saya ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini khusus Edis orang-orang kan yang udah tahu akademik. jawabannya. Orang-orang yang akan berpikir akademisi. Lihat ya, nih. Siap. Ada orang namanya Fulan. Siapa nama orang itu? Edis. Nah. Fulan. Nih kan nggak nyimak kan? Saya ulang lagi. Ya, si Fulan itu kan Ada contoh. seseorang si Fulan. Siapa? Ya. Siapa? Ya contoh si Fulan tuh si Edis misal. Si Kan saya Fulan bilang gitu aja, nggak usah contoh. lari kemana-mana. Si Fulan, Saya betul. contoh. Nah, si Fulan ini dia tahluk, taat dalam mengikuti apapun kata si Udin. Nggih, siap. Kalau si Udin bilang, "Hei Fulan, hiruplah air ke hidungmu." Dihirup. "Hei Fulan, masuk kamar mandi kau pakai kaki kiri." Ikut dia. "Hei Fulan, hari ini istrimu harus kau berikan kepada saya." Siap. Pokoknya si Fulan ini dia mengikuti apapun kata si Udin. Dituruti apapun maunya si Udin. Dia tidak boleh membantahnya. Pertanyaan saya, siapakah yang dijadikan si Fulan sebagai robnya? A. Allah, B. Udin. Jawab. Tuhannya tetap Allah, Des. Tuhannya adalah Allah. Baik, jadi kalau ada orang yang dia mengikuti hawa nafsunya, dia taat kepada hawa nafsunya, dia tahluk kepada hawa nafsunya, dia tetap menuhankan Allah. Betul? Dia menuhan. Kalau dia tetap beriman kepada Allah, kan? menuhankan Allah. Balik lagi nih, balik lagi. Lah, dia tetap bertuhan Allah. Masalah dia maksiat, disuruh melawan hawa nafsu, ternyata Oke, dia coba buka Quran menuruti surat hawa Al-Jathiyah nafsu. nomor 23. Dia maksiat, Des. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Bacakan aja, Des. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti siapa yang dijadikan Tuhan oleh mereka itu? Hawa nafsu. Allah atau hawa nafsunya? Hawa nafsu. Berarti siapa Tuhannya mereka? Itu kinayah orang yang sesat, Des. Orang yang sesat. Enggak, yang saya tanya siapa Tuhannya? Kalau dia beriman kepada Allah, ya Allah Tuhannya. Ketika dia melawan menuruti hawa nafsu. Tadi katanya orang yang kinayah. mengikuti si Udin, tahluk sama Udin, menuhankan Allah, gimana? Des, itu kinayah. Kamu sekolah enggak? Nah, berat ini teman-teman. Bangga sekolah, ini sudah sekolah. Nggak ngerti arti kinayah. Ini berat sekali. Ini cara-caranya ini saya ini kan sebentar ya. Nggak ngerti arti kinayah, Sedis. Kita nggak bahas masalah kinayah. Kita membahas siapa yang sedang dituhankan, dipertuhan oleh dia. Lah kalau dia menuhankan hawa nafsu, itu dia salah. Kita nggak bahas salah atau enggak. Nah, berarti dia bertuhan hawa nafsu. Iya, dia bertuhan hawa nafsu. Karena apa? Karena dia mengikuti, menyerahkan ketaklukannya kepada hawa nafsu tersebut. Iya, betul. Nah, ketika si Fulan menyerahkan ketaklukannya kepada si Udin, berarti yang dipertuhan Fulan siapa? Bukan Tuhan itu kalau dia menyembah kepada Allah. Dia cuma mengikuti si Udin.
Berarti kalau orang menjadi pengikut iblis, mentaati iblis, patuh kepada iblis, Tuhannya tetap Allah. Tuhannya Allah tapi dia maksiat kepada Allah. Menentang Berarti kepada Allah. pantesanlah muslim. Dia menentang kepada Allah. maksiat Berarti kepada tidak ada. Allah. Berarti tidak ada orang yang mempertuhan iblis ya. Semua manusia mempertuhan Allah, betul? Kalau dia beriman kepada Allah, mempertuhan Allah. Ketika dia menuruti iblis, maka dia Apakah menentang orang yang Allah. menuruti iblis itu beriman kepada Allah? Bentar. ulangi. Nah, berat lagi nih. Ini mau berat nih, mencoba. pusing nih pala nih. Enggak, Apakah enggak berat, orang enggak yang berat. beriman Ringan, kepada ringan. Allah, dia mengikuti perintah Allah apa perintah iblis? Mengikuti perintah Allah. Nah, kalau orang yang mengikuti perintah iblis, berarti dia beriman kepada Allah enggak? Dia maksiat kepada Allah. Pertanyaannya, dia beriman kepada Allah enggak? Kalau dia meyakini Allah sebagai Tuhan, berarti beriman kepada Allah. Maksudnya meyakini Allah sebagai Tuhan itu gimana maksudnya? Nah, betul, dia meyakini Tuhannya Allah. Tuhannya Allah Iblis maksudnya bukan gimana Tuhan. sih, pusing-pusing? Nah, itu sekarang pusing kawan-kawan. Makanya saya bilang teman-teman muslim ini mereka tidak Edis tahu apa pusing. yang kita bahas, teman-teman. Idis pusing. Jadi ketika ada orang yang meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Betul? Enggak. Yang penting Dia Allah Tuhannya, bener nggak? tidak langsung masuk surga, tidak langsung masuk. Tidak langsung. Oke, berarti menjadi Islam adalah yang penting Allah adalah Tuhannya, betul? Allah Tuhannya. Mas Satu. mau mencuri, mau maling, mau berzina, tetap Belum. masuk surga. Kan baru satu, saya bilang Nah, baru satu. nah. Allah Tuhannya. Belum selesai. Ini Belum selesai, memang nekat yang Muslim itu ada rukun Islamnya, Des. enggak gini. Muslim Ada rukun itu Islamnya. artinya Allah adalah Tuhannya, benar? Iya benar. Mau dia maling, mau dia berzina, tetap Allah adalah Tuhannya, betul? Betul, tapi kalau dia berzina, dia maksiat. Artinya, Dan dia dihukum masuk neraka, artinya orang yang mempertuhan Allah di detik yang sama pasti dia melakukan pencurian dan melakukan perzinahan, betul? Tidak pasti, tidak pasti. Loh, kok bisa memastikan itu? Loh, katanya Muslim walaupun berzina, walaupun mencuri tidak masalah, masuk surga. Yang penting Kata siapa? menjadikan Tidak Allah masalah. sebagai Tuhan, Des, betul kan? dengar. Dalam Al-Quran, la taqrabu zina, mendekati zina aja tidak boleh. Iya, yang penting kan Allah Tuhannya, gimana? Tapi Allah sendiri melarang jangan mendekati Lo nggak zina. masalah, yang penting kan Allah Tuhannya. Oh, itu Edis maksa. Nah, saya ngikutin pola pikir kamu kok gimana? Maksa, Edis maksa. Saya mengikuti pola pikirmu. Yang Bukan, penting Allah bukan. Tuhannya. Tidak seperti itu, Des. Tidak seperti itu. Dalam agama kami tetap masuk berzina surga. tidak boleh, mencuri tidak boleh. Sekarang begini, walaupun mencuri, walaupun berzina, yang penting mentuhankan Allah, betul? Mumet kamu sekarang kan? Mentuhankan Allah, betul. Mumet kamu sekarang kan? Dilarang berzina, mencuri dilarang. Dengar. Des, Tidak masalah setiap agama punya dengar. oknum, Des. Setiap Berzina, agama punya oknum. sebentar. Berzina, mencuri, asal mempertuhan Allah masuk surga, bener nggak? Tidak langsung masuk surga. Tidak langsung. Loh, dia Oke, dia baik. harus Kita dihukum tampilkan dulu, Des. hadisnya. Kita tampilkan hadisnya. Jadi mereka ini tidak tahu mempertuhan itu apa. Ya. Mempertuhan itu nganggap Allah itu sang pencipta, udah titik, nggak ada esensinya. Oh, ada Anggap esensinya, Allah sang Des. pencipta, udah. Habis itu Al-Quran Anda mau maling itu kayak mau sebagai berzina, nggak masalah. pedomannya, Des. Bentar ya. Nih, kita tunjukkan. Apakah benar ya ada langsung masuk surga atau tidak nih? Sebentar ya. Apa? Nah, kita tunjukkan nih hadis-hadisnya ya. Saya balikan kamera saya. Siap. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Kita ulang-ulang terus nggak masalah teman-teman ya. Lihat nih. Kelihatan hadisnya Bang ya? Ya, Des. Bacakan aja, Des. Saya kurang jelas mata saya. Bacakan aja. Saya tampilkan ya. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail
telah menceritakan Poinnya aja, kepada Des. Poinnya aja. poinnya. Langsung. Telah bersabda Rasulullah baru saja. Ini berarti info terupdate, betul? Betul? Lo kalimat bahasa Arabnya apa baru saja di Ini? situ? Tadi katanya saya suruh bacakan. Coba Arabnya aja. Jadi ini terjemahannya salah. Coba dulu Arabnya. Wah, Gimana saya menyimpulkan salah? mulailah kerobat lah. Bisa menyimpulkan salah kalau saya Ya tidak sudah, dengar Arabnya. coba kamu baca Arabnya. Kamu Nggak lihat artikan. maksud saya. Hmm. Oke. Hmm, Baca Arabnya. silakan. Loh, kalau saya kan sudah langsung terjemahan ini, saya percaya aja sama terjemahannya. Enggak lah. Kan baru saja tuh apa di situ? Coba baca Iya, coba. sampai selesai dulu. Saya nggak Baca tahu, sampai saya nggak selesai. tahu mana. Berarti salah terjemahnya. Saya nggak bisa lihat, Des. Gelap. Giliran dia suruh baca, nggak bisa lihat. Giliran saya baca terjemahannya, dia bilang salah. Nah, baca dulu hadisnya. Nih, coba silakan baca. Edis lah yang baca. Saya kan nggak pegang Aduh. HP-nya. Nggak Oke, lihat, nih, Des, beneran. baik ya, kita Beneran bacakan nggak lihat. artinya. Perhatikan. Oke. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Oh ya boleh. Lalu mengabarkan kepadaku. Oh, Robku. Jadi Muhammad Rob ya tadi ya? Bukan, itu perkataan dari Muhammad. Enggak, sebentar. Tadi Muhammad Rob enggak? Coba dulu ulangi kalimatnya. Tadi Muhammad Rob, sekarang bukan. Tadi Muhammad Rob bukan? Loh, jangan sampai Edis dibilang kayak yang pertama tadi maksa. Jangan, Des. Enggak, saya Baca kan aja tanya. dulu. Apakah Muhammad Baca itu aja. Rob? Allah Rob, Muhammad bukan? Muhammad Rasul. Nah. Lah. Jadi Muhammad Rob, dia punya Rob juga, teman-teman. Aduh. Iya, Rob sebagai Tuhan. Muhammad Rob punya Rob. Aduh. Teman-teman. Tadi Betul katanya juga Muhammad kata Rob, teman ternyata tadi punya bahwa Rob lagi. Aduh. jangan sampai dibilang munafik, Des. muter Jangan sampai kepala. dibilang. Oke, lanjut ya. Telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mana di sini dikatakan tidak langsung masuk surga? Oh, di dalam hadis lain, Des, dia disiksa dahulu, Des. Oke, mana hadisnya? Tunjukin. Hadisnya mana? Saya bukakan ya. Silakan. Bentar. Coba tampilkan. Dia disiksa dulu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Ayo. Nekat yang nyata, dia mengatakan disiksa dulu. Silakan, tunjukkan hadisnya. Mana hadisnya? Gini, Des, Walaupun di Anda dalam hadis mencuri, Nabi. walaupun Anda berzina, yang penting Anda bertuhankan Allah. Masuk surga. Begini, Des. Yang penting kan Tuhannya Allah. Mau maling, mau zina, nggak masalah. Enggak, banyak hadis yang menjelaskan bahwa seseorang berzina dihukumnya seperti ini. Enggak. Mencuri Mana seperti hadisnya? Coba tunjukin hadisnya. hadis secara umum saja ya. Orang yang mempertuhan Allah walaupun berzina, walaupun mencuri disiksa dulu mana? Pasti itu, Des. Ah. Di dalam hadis Nabi begitu. Udah tidur di bawah. Tidur di bawah sana, Dari tadi kita sudah nunggu dianya, aduh berat. Makanya tadi saya bilang, teman-teman, apa sih mempertuhan itu? Ketika dia si Fulan tadi mengikuti, menuruti si Udin, yang dipertuhan siapa? Dia bilang Allah. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut.